pertanyaannya jangan ke malaikat deh, langsung kepada kamu saja sih. Untuk apa Allah membuat kamu? Ini perlu sejak awal, itu bukan berarti Allah butuh kamu. Kenapa Allah bikin manusia? Bukan, jangan dimaknai Allah membutuhkan manusia. Allah tidak membutuhkan apa-apa. Allah tidak memerlukan siapapun. Allah tegak sendiri, wal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Ya, semua apapun, inama amru idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Allah tidak membutuhkan apapun. Informasi awal Allah mengatakan, ya ayyuhanas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu yang butuh sama Allah. Allah enggak butuh sama kamu. Wa inna sya'nudzibkum wa nadzib bi khalqin jadid. Kalau kamu enggak nurut, gue matiin semua loh. Kita bikin yang baru lagi, enggak ada masalah kok. Ya. Wa nadzib bi khalqin jadid, akan aku bikin makhluk yang baru. Gue matiin semua lo, gue bikin makhluk yang baru lagi, enggak ada masalah. Yang nurut-nurut bisa kok. Dan semuanya adalah atas kehendaknya. Apapun dikehendaknya pasti terjadi. Innama amru an yaqula lahu kun fayakun. Yang jadi persoalan adalah begini. Anda pernah nggak jadi seorang dalang wayang? Pernah jadi sutradara belum? Nah, kali itu saya ahlinya, karena saya memang ahli di bidang dialog teater. Ada satu cerita yang ingin saya tawarkan. Ya kan begitu, sebagai cerita. Sebelum cerita itu saya buat, pertama kan saya imajinasikan dulu ada berapa tokohnya, ada berapa pemainnya, ya kan gitu. Ceritanya bagaimana, kita bikin sinopsisnya, awalnya gimana, perkembangannya gimana, dan akhirnya bagaimana, berapa bab, berapa pasal, kan begitu. Kemudian konfliknya kita bikin. So bagaimanapun juga kalau cerita tanpa ada konflik yang gak enak dong. Andaikan Mbok Wangsi ngelamar Suratmina lalu diterima oleh Mama Dam dan dikawinkan, ada ceritanya enggak? Nah, itulah makanya sang sutradara mendesain perlu ada konflik di situ. Nah, caranya gimana? Mbok Wangsinya itu ngelamar Suratminani hanya bawa pisang 2 arip. Akhirnya kan dilemparkan ke mukanya, kan gitu. Sampai sakit hati, kan begitu ceritanya. Sampai dia melakukan puasa ajaran Guyang, kan gitu. Belajar sama siapa namanya tuh, Gemblung, kan begitu itu. Ya iya, itulah makanya hukum positif dan negatif pertarungan itu harus ada di dunia ini. Dan semuanya itu adalah settingan Allah semuanya. Jadi kalau demikian, selanjutnya kita nggak usah berebut mencari peran, ya kan gitu. Tapi kita berebut fungsi, itu yang penting. Kalau kalian pengen jadi setir semua, bisa berjalan enggak? Ya harus jadi ban, jadi setir, jadi lampu, jadi wiper, jadi apalagi, jadi busi, jadi rotak, jadi pompa oli dan sebagainya. Saya tergabung tetap setir satu. Yang jadi pentil jangan kecil hati sebagai pentil dong. Memang harganya 5.000 ya, betul ya. Tapi kalau dia melesat bisa jalan enggak? Enggak bisa. Nah, lalu untuk apa ini? Nah, ini maka settingan awal Allah sendiri sudah mengatakan bahwa wa khalaqal insana min tinin lazim, ya, min turabin, khalaqum min turabin, dari tanah. Kalau tanah itu berarti kan materi. Ya kan begitu. Lalu para malaikat disuruh bersujud kepada Adam. Lalu mereka menolak. Alasannya apa? Merasa lebih baik dari Adam.
Di mana argumentasinya khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Berarti mereka mengatakan, setan itu mengatakan kami dibuat dari api. Berarti kan energi. Kalau tanah itu kan berarti materi. Betul nggak? Energi yang menolak kepada Adam ini energi yang negatif, yang bersujud pada Adam itu malaikat energi positif. Bahwa pertemuan positif dan negatif di satu materi, disitulah terjadi saling menghancurkan. Ketika positif dan negatif saling menghancurkan, disitulah akan bercahaya, disitulah akan ada satu kekuatan besar muncul. Tidak mungkin kalau tidak dibenturkan positif dan negatif itu. Lingan terus sama. Sok diambil positifnya, nyala enggak? Taruh positif negatifnya dibuang, nyala enggak? Enggak. Tapi positif dan negatif tidak dipertemukan, nyala enggak? Bisanya berpikir karena apa? Karena ada pada materi yang sifatnya punya resistensi terhadap itu, sehingga dia berpikir menjadi menyala. Gimana lagi? Terus maunya gimana? Nah, nanti di penghujungnya, yang hebat itu bukan peran yang kau mainkan. Kamu dalam sandiwara mau jadi raja ya silakan, mau jadi pembantu yang ditampakin tiap hari ya silakan, jadi perempuan selingkuhannya silakan. Nanti yang menilai sang sutradara, bukan peranmu yang kau mainkan, tapi bagaimana Anda berakting secara sempurna. How to be the best actor. Bagaimana berkata.